Pemain keturunan Ole Romeni bakal mengambil sumpah WNE hari ini. Rencananya agenda tersebut bakal dilakukan di Inggris. Ole Romeni bersama dengan Tim Gaypens dan Dion Marks saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Permohonan kewarganegaraan ketiga pemain itu telah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Terkhusus Ole, striker Oxford United itu akan diplot sebagai pemain tim senior timnas Indonesia. Sedangkan Tim dan Dion yang masing-masing baru berusia 19 tahun, kemungkinan besar akan ditempatkan di timnas Indonesia U20. Erik mengatakan sangat senang Ole Romeni segera memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu berharap pemain berusia 24 tahun tersebut bisa menjadi mesin gol untuk skuad Garuda. Jika proses naturalisasi sudah selesai, Ole diharapkan bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih mempunyai 4 pertandingan sisa di fase kualifikasi itu. Terdekat mereka akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Dean James menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan Football Premier. Saya tentu saja terbuka untuk membela timnas Indonesia. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada go ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, kata Dean. Ini bukan kali pertama Dean mengisyaratkan ketertarikannya untuk mengenakan jersey merah putih. Pada 2024, ia juga memberikan sinyal serupa. Dean diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ibu yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Peluang Dean untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar. Dean James sendiri merupakan pemain andalan di Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada Juli 2023, ia telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 27 penampilannya di semua kompetisi. Dean merupakan jebolan Akademi FC Volendam dan juga sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Youth. Jika Dean James benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga. Pengalamannya bermain di Eropa tentu akan memberikan kontribusi positif bagi skuad Garuda. Mari kita tunggu kabar selanjutnya dan berharap yang terbaik untuk karir Dean James. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pasar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain Aston Villa itu bersinar di timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Maatsen berkarir. Kabar itu disampaikan akun @GarudaOnside. Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan 4 pemain Oxford United lain baru saja mendapatkan challenge dari klubnya. Mereka diminta melakukan juggling menggunakan bola yang biasa digunakan American football. Tentunya tak mudah melakukan juggling dengan bentuk bola seperti ini. Namun, Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya. Dari 6 pemain yang beraksi, Marcelino Ferdinand melakukan juggling sampai 23 kali.
Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain lain. Bagaimana dengan Ole Romeni? Pesepak bola yang dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025 ini hanya bisa 15 kali melakukan juggling. Fakta ini menunjukkan Marcelino Ferdinand memiliki kualitas. Di usianya yang masih 20 tahun, masih ada kesempatan bagi Marcelino Ferdinand untuk berkembang. Apresiasi layak diberikan kepada ex-gelandang KMS Kadense ini. Ia berani keluar dari zona nyaman demi berkarir di luar negeri. Padahal, jika berkarir di Liga Indonesia, Marcelino Ferdinand dijamin mendapatkan posisi starter dan gaji yang melimpah. Kabar buruk dari Rafael Struijk di Brisbane Roar menjelang timnas Indonesia melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rafael Struijk terparkir lagi di bangku cadangan Brisbane Roar saat melawan Wellington Phoenix. Laga ini merupakan pertandingan keempat Rafael Struijk berada di bangku cadangan. Ia tak mendapatkan menit bermain sejak 11 Januari 2025. Sebelumnya, Rafael Struijk masih mendapatkan menit bermain meski tak penuh sepanjang pertandingan. Kurangnya menit bermain bisa jadi menjadi perhatian menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Struijk sejauh ini menjadi andalan di lini depan di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Ia mencatatkan 22 caps di timnas Indonesia. Pemain kelahiran Leidschendam itu baru mencetak 1 gol di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia telah terjadi pergantian pelatih. Kini timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Perlu dinantikan apakah Struijk akan menjadi andalan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Di lini depan, timnas Indonesia berpeluang menambah kekuatan dengan Ole Romeni. Jairo Riedewald masih diupayakan untuk diambil sumpah secepat mungkin, sehingga dia dapat bermain dengan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Walaupun FIFA Matchday tidak ada, Bung Ropan, pengamat sepak bola Indonesia, memperkirakan Jairo Riedewald akan segera ke Jakarta. Dia mungkin akan datang ke Jakarta di pekan depan. Jairo bisa datang ke tanah air, kata Bung Ropan. Pada pertandingan 25 Januari 2025, Jairo Riedewald mendapat kartu merah saat membela Royal Antwerp melawan STVV. Sehingga itu yang membuatnya bisa ke Jakarta. Sementara itu, menurut Menpora Dito Aryo Tejo, berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk ke mejanya. Menpora kemudian mengungkapkan keraguan tentang kemungkinan pemain berusia 28 tahun itu dimasukkan ke dalam tim Garuda untuk pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Selain itu, FIFA menetapkan tenggat waktu 30 hari sebelum pertandingan untuk pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.